place. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all I see. The people sing, the people sing, oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. We sing, I see a generation. Oh, I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and sing. We're all on our knees. We're all on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Ooh, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. And heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Break my heart, break my heart for what breaks yours. Everything I have for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity, heal my heart, heal my heart, heal my heart. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Oh, break my heart for what breaks yours. Everything I have, everything I have for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna.
Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. In the highest. Hosanna in the highest. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord. For that is our prayer, Father. You break our hearts. What breaks yours, Father? Murnikan kami, Tuhan. Sebelum kami mendengar, Tuhan, firman-Mu, murnikan kami, Tuhan. Sehingga setiap firman yang boleh ditaburkan, Bapa, akan berbuah, Tuhan. Seperti benih yang ditaburkan di tanah subur, akan berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat, ya Bapa. Prepare our hearts. Pada saat kami mendengar firman-Mu, Tuhan, ini ketetapan hati kami. Kami gak mau punya hati yang keras, tapi hati yang mau dibentuk, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah, Tuhan, apapun yang disampaikan hari ini itulah isi hati-Mu, Tuhan. Dan hari ini, Tuhan, akan terjadi sesuatu dalam hidup kami, Tuhan. Hari ini, Tuhan, yang lemah akan dikuatkan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Beracara, Bapak. Beracara dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Thank you. Silakan Brian. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong.
Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bapak, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kau sebentar hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya berasal daripada Engkau. Dan biarlah setiap kata-kata bisa dimengerti ya Bapak oleh semua telinga yang mendengar. Dan dapat berdampak dan mengubahkan setiap kami di sini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan kami berfellowship hari ini ya Tuhan. Biar Engkau yang beracara dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, biar semua kemuliaan, pujian, syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar, ini dipinggirin dulu nih. Shalom semua. Bisa dengerin semuanya? Jelas? Sebentar, maaf ini pindahin dulu nih. Nggak ada... Shalom semua. Apa kabar? Semuanya udah lama nggak ketemu. Ya, tahun 2020. Tahun ini betul-betul mantep ya. Banyak kejutan yang nggak terduga dan berhubungan dengan tahun 2020. Jadi pesan ini saya dapatnya terinspirasi dan disponsori oleh hal-hal yang terjadi di tahun 2020. Dan tema pesan hari ini adalah Be Still. Saya mau ajak kita semua buka ayat utama. Ayat utamanya dari pesan ini di Mazmur 46 ayat 10. Bisa kita buka Mazmur 46 ayat 10. Ya, saya bacain ya. Mazmur 46 ayat 10 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi saya memilih tema ini, Be Still, karena pandemi COVID yang sedang terjadi di mana-mana. Karena dengan adanya COVID ini semuanya betul-betul berubah. Kita harus diam di rumah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu siapa-siapa. Mungkin biasanya banyak kerjaan, sekarang sepi. Dan dari awal tahun ya udah kayak gini. Saya aja udah dari seperti ini selama 6 bulan. Jadi dari Maret, April, Mei, Juni. Masih bulan ke-7 malah, ini udah September ya, masih bulan ke-7. Belum ketemu siapa-siapa, udah di rumah doang, kecuali berapa kali cuma ke rumah opa-oma. Nah, berhubungan dengan temanya, saya mau membahas sebuah masalah yang bisa dibilang khususnya yang ada pada generasi ini. Di mana khususnya generasi yang lebih muda tidak terbiasa dengan apa yang disebut keheningan atau kesunyian. Saya mau nyari kata yang tepat di bahasa Indonesianya untuk solitude, tapi kayaknya nggak ada ya translasi yang langsungnya. Jadi kata yang paling dekat menjelaskan solitude ini yaitu kesunyian dan keheningan. Intinya ketika kita sendiri di tempat yang sepi atau sunyi. Dan generasi kita tidak terbiasa dengan hal ini. Karena sekarang kita hidup di generasi di mana selalu harus ada yang dikerjakan, selalu ada teman untuk ngumpul, selalu ada jadwal, selalu ada kesibukan, selalu bergerak. Pokoknya setiap detik harus produktif, semua fast pace, semua harus terus berjalan, karena nggak mau miss satu detik pun. Tapi tiba-tiba bisa dibilang salah satu peristiwa terbesar yang terjadi di zaman ini, yaitu COVID-19, memaksa kita untuk slow down sedikit gitu. Semuanya tiba-tiba kita tidak bisa melakukan apa yang kita dulu biasa melakukan, kita tidak bisa melakukan, nggak bisa ngumpul dengan teman, kerjaan, sekolah, kuliah, pindah online. Saya aja itu minggu ini sudah 3 kali ada kelas sampai jam 4 pagi, karena time zone-nya semua kebalik, jadi tidur berantakan, semuanya berubah pokoknya. Dan bahkan gereja ya, kita sekarang gereja belum bisa ibadah fisik, secara fisik. Jadi karena pandemi ini, kebanyakan orang terpaksa untuk menyendiri atau mengisolasi. Sekali lagi, Mazmur 46 ayat 10 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still. Jadi seperti yang saya tadi sudah bilang, kita hidup di generasi yang hektik. Selalu ada yang dikerjakan, selalu sibuk, selalu bergerak.
Dan generasi kita tidak cukup sering diajar tentang pentingnya keheningan dan kesunyian. Jadi saat keheningan dan kesunyian itu datang, seringkali kita nggak tahu harus ngapain, kita nggak tahu harus berbuat apa. Kita menjadi gelisah. Karena ketika kita sendiri, kalian tahu apa yang terjadi dalam keheningan, nggak ada suara-suara atau gangguan-gangguan dari luar, kita mulai bisa mendengar suara yang dari dalam diri kita. Dan seringkali suaranya nggak enak ya. Mulai itu suara-suaranya masuk. Suara-suara ketakutan kita, emosi kita, pertanyaan-pertanyaan yang kita punya, bahkan mungkin perasaan bersalah atau beban-beban dosa yang kita nggak mau ngurusin, pikiran kita. Dan ketika kita sendiri dalam keheningan dan kesunyian, dan nggak ada gangguan dari luar, kita terpaksa mau nggak mau harus menghadapi semua masalah internal yang mungkin selama ini kita lebih nyaman kalau kita hindari. Dan banyak orang yang takut untuk menghadapi hal ini. Tapi saya mau katakan bahwa ini adalah kunci untuk perkembangan rohani. Dan lucunya perlu sebuah pandemi. Pandemi secara global. Untuk lebih banyak orang baru menyadari dan mengerti hal ini. Karena sekarang pergumulan atau peperangan yang terbesar di zaman ini bukan secara fisik, melainkan di sini dan di sini. Semuanya internal. Zaman sekarang udah nggak ada lagi tuh perang fisik. Kalau zaman dulu mungkin fisik. Sekarang peperangan yang terbesar, medan peperangan yang terbesar, setan nyerang paling sering di sini dan di sini, di dalam. Dan saya rasa hal ini sangat penting untuk dibahas karena hal ini sering dialami khususnya generasi yang lebih muda, yang ya seumuran youth ini lah, 20-an. Jadi saya mau bagi beberapa statistik sebelum saya mulai untuk menunjukkan peperangan internal yang terjadi di antara khususnya generasi yang lebih muda ya. Ya, jadi menurut Blue Cross Blue Shield Health Index, diagnosa depresi meningkat jauh lebih banyak di antara kaum milenial dibandingkan generasi lainnya. Sejak 2013, generasi milenial melihat kenaikan sebanyak 47% dalam kasus depresi. Generasi milenial juga semakin banyak yang meninggal karena apa yang mereka sebut, dan ini yang diberi namanya oleh lembaga riset ini, death of despair, atau kematian karena keputusasaan. Dan ini adalah kategori untuk kematian-kematian yang disebabkan oleh narkoba, alkohol, dan bunuh diri. Nah, kalau di Amerika sendiri, dari data Journal of the American Medicine berkata bahwa dalam 2 dekade terakhir, angka bunuh diri di Amerika terus meningkat, dan angka yang terbaru menunjukkan bahwa angka orang yang bunuh diri adalah yang paling banyak semenjak tahun 1941. Itu berarti setiap hari rata-rata ada 132 orang yang bunuh diri, dan itu berarti setiap 10 menit ada 1 orang kira-kira yang bunuh diri. Dan itu yang ketahuan ya. Itu yang ketahuan. Dan menurut survei dari YouGov, ini yang mengagetkan adalah bahwa meskipun generasi milenial adalah generasi media sosial, generasi teknologi, kita lahir langsung ada teknologi, kita kenal dari bayi teknologi ini. Generasi ini adalah generasi yang paling merasa kesepian dan sendiri. Dan saya percaya salah satu alasan kenapa generasi kita mengalami hal tersebut adalah karena di tengah-tengah keramaian dunia, dengan adanya teknologi, media sosial, bersama semua gangguan-gangguan dan suara-suara yang di luar, kita nggak belajar caranya untuk diam, merenung, dan mengatur ulang hidup kita di dalamnya itu. Keheningan dan kesunyian, in solitude. Karena kebanyakan dari kita meremehkan atau mungkin kita tidak mengerti pentingnya untuk hanya diam, duduk, merenung, dan mendengarkan suara Tuhan. Karena seringkali kita terlalu sibuk dengerin suara-suara yang di luar, sampai kita kehilangan suara Tuhan, dan bahkan suara diri kita sendiri. Karena di luar saking kencengnya kita kehilangan. Karena semakin kita mengeraskan suara-suara yang di luar, semakin kita memberi fokus suara-suara yang di luar, gangguan-gangguan di luar, semakin kita menginvest tenaga kita kepada suara-suara yang di luar dan gangguan-gangguan yang di luar, karena begitu banyak gangguan di luar, semakin kecil suara Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, semakin kita mengeraskan suara-suara di luar dan fokus kepada suara-suara di luar, semakin kecil suara Tuhan di dalam kehidupan kita.
Sekali lagi Mazmur 46 ayat 10 berkata, "Be still and know that I am God." Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still. Sekarang saya mau ajak kita masuk ke poin yang pertama dan satu-satunya dari pesan hari ini. Saya memilih untuk fokus pada satu poin ini supaya semoga kalau misalnya dapat apa, semoga dari pesan hari ini bisa membawa pulang sesuatu dan belajar sesuatu, sama-sama belajar. Jadi poin satu-satunya dari pesan ini adalah poin yang pertama adalah pertumbuhan yang terbesar dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan diri kita sendiri terjadi di saat kita jauh dari semua distraksi dan gangguan di dalam keheningan dan kesunyian. Jadi pertumbuhan yang terbesar dalam hubungan kita bersama Tuhan dan dengan diri kita sendiri terjadi saat kita jauh dari semua gangguan. Saat kita di dalam keheningan dan kesunyian, in solitude. Hari ini kita akan ngambil contohnya dari kisah ketika Tuhan Yesus pergi ke Betani. Dan di sana dia disambut oleh Marta dan Maria. Saya mau ajak kita buka Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya udah ditampilin di screen share. Ayat 38 sampai 42. Lukas 10. Ya, oke. Saya bacain ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, ayat 41, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripadanya." Jadi di dalam cerita ini ada Tuhan Yesus bersama dengan Marta dan Maria. Dan Marta di kisah ini, yang pertama kita akan membahas Marta. Marta di kisah ini, meskipun niatnya baik ya, dengan halus tetap Tuhan Yesus menegur dia. Katanya, karena walaupun Marta dalam tanda kutip sedang melayani Tuhan, dia terlalu sibuk. Kata kuncinya ada di ayat 40, kita lihat lagi, adalah sibuk. Di ayat 40 dikatakan, "Kau terlalu sibuk." Nah, terjemahan kata sibuk ini dalam bahasa Yunani adalah perispato. Artinya, menurut terjemahan aslinya, dan dalam konteks ayat ini adalah ketika seseorang ditarik-tarik ke segala macam arah. Atau intinya dia terlalu sibuk dan khawatir, dan fokusnya ada di mana-mana, ditarik-tarik oleh banyak gangguan, distraksi, apapun itulah. Nah, Marta aja yang di kisah ini sibuknya dengan hal pelayanan, ditegur oleh Tuhan. Apalagi kita yang seringkali sibuk dengan hal-hal yang lain. Dengan gangguan-gangguan yang di luar, dengan suara-suara yang di luar. Kita menginvest waktu kita, tenaga kita, memerhatikan hal-hal tersebut. Dan Pastor Billy pun sering ngingetin kita ya, bahwa kalau melayani pekerjaan Tuhan, itu nggak sama dengan melayani Tuhan. Sekali lagi, Pastor Billy sering mengingatkan bahwa melayani pekerjaan Tuhan tidak sama dengan melayani Tuhan, karena kesibukan melayani pekerjaan Tuhan tidak menjamin hubungan kita dengan Tuhan baik. Nah, tapi kalau kita lihat di sisi yang lainnya, ada Maria di sini cerita ini. Maria, saya mau bacain lagi di ayat 42, dikatakan, "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, satu hal yang tidak akan pernah bisa diambil dari kita adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Contohnya kayak sekarang, karena COVID, gereja nggak bisa buka, kita nggak bisa pelayanan seperti biasanya secara fisik.
dan nggak tahu sampai kapan seperti ini karena situasinya di sini, saya di sini aja udah 6 bulan, masuk bulan ke-7 masih meningkat semuanya, masih memarah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita menjadikan pelayanan kita secara fisik di gedung gereja dasar dari kekristenan kita? Apakah kita menjadikan pelayanan kita secara fisik di gedung gereja dasar dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus? Sekarang apa yang terjadi kalau misalnya semua itu hilang? Sekarang untungnya kita ada teknologi nih. Cuman beberapa tahun lalu saja ini nggak mungkin kayak gini. Apa yang akan kita lakukan kalau itu semua diambil? Apakah hubungan kita dengan Tuhan, kekristenan kita didasarkan oleh pelayanan kita? Nah, dan Maria di kisah ini adalah contoh orang yang memprioritaskan waktu pribadinya dengan Tuhan lebih dari kesibukan yang lainnya. Lebih dari pelayanannya, lebih dari semuanya, gangguan-gangguan di luar, suara-suaranya. Dan dia mengambil waktunya untuk diam, untuk tenang sebentar. Mungkin di tengah-tengah kesibukan si Marta, marah-marah, dia sedang berusaha untuk melayani Tuhan. Maria bisa diam, tenang, menjauhkan semua distraksi, menjauhkan semua gangguan, dan hanya duduk diam, mendengar suara Tuhan. Karena pada akhirnya, ini penting, karena pada akhirnya kesibukan tidak selalu berarti kemajuan atau produktivitas. Dan sebaliknya juga benar. Produktivitas atau kemajuan dalam apapun itu, dalam pertumbuhan diri kita sendiri atau dengan hubungan kita dengan Tuhan, produktivitas dan kemajuan tidak bisa diukur oleh kesibukan seseorang. Jadi sekali lagi saya ulang, kesibukan tidak berarti kemajuan atau produktivitas, dan sebaliknya juga benar, produktivitas atau kemajuan juga tidak bisa diukur oleh kesibukan seseorang. Karena kalau kita sibuk dengan berbagai macam hal, meladeni suara dan gangguan sana-sini dari luar, kita mungkin kelihatannya sibuk. Kita misalnya mulai di titik ini. Kita kelihatannya sibuk terus bergerak, melakukan hal A, hal B, hal C. Cuman pada akhirnya, kita akan muter di area yang sama. Karena kita tidak fokus pada satu hal. Kita tidak pernah bisa fokus, kita selalu mendengarkan semua suara, semua gangguan, dan akhirnya kita kebingungan. Dan ini merupakan masalah yang besar untuk generasi kita. Karena suara-suara di luar akan menarik kita ke 1000 macam arah. Dan kalau kita ladenin terus, nggak ada ujungnya. Karena si setan tahu kalau dia memiliki fokus kita, kalau dia memiliki perhatian kita, dia nggak usah menyerang secara fisik, nggak usah kayak zaman dulu gitu, nongol atau apa gitu, atau nyerang keluarga atau apa. Dia tahu kalau zaman sekarang, kalau dia bisa mengambil fokus kita, mengambil perhatian kita, dia memiliki semuanya, dia udah menang. Jadi dia cuma tinggal ngasih gangguan aja, distraksi. Dan dunia hari-hari ini, setan hari ini paling hebat ngasih distraksi dengan adanya teknologi, media sosial, semuanya. Itu semua gangguan. Bukan berarti itu buruk ya, tapi kalau kita menginvest semua waktu kita dan tenaga kita mendengarkan semua hal ini, dan si setan akan berhasil, dia akan mempunyai fokus kita dan perhatian kita. Dan ketika kita mulai sibuk sendiri, kita mendengarkan suara-suara ini, suara-suara di luar semakin kencang, lama-lama kita nggak akan bisa dengar suara Tuhan ataupun suara diri kita sendiri. Kita akan kehilangan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sejauh ini menurut saya, si setan berhasil. Kayak statistik-statistik yang tadi saya tunjukin, depresi, kegelisahan, angka bunuh diri. Generasi ini mengalami hal-hal yang lebih, hal-hal ini khususnya lebih dari generasi yang sebelum-sebelumnya. Dan sebagian alasannya adalah karena kebanyakan suara-suara dan gangguan-gangguan di zaman ini, dan semuanya berusaha untuk merebut perhatian kita. Dan kita nggak ngerti, kita nggak melatih diri kita, dan nggak sadar pentingnya untuk diam, tenang, merenung, dan meriset diri kita. Jim Elliot, saya mau mengutip Jim Elliot, kalau kalian tahu Jim Elliot, dia adalah seorang misionaris Kristen yang terkenal. Dan dia berkata begini, "The devil has made it his business to monopolize on 3 elements: noise, hurry, crowds. Satan is quite aware of the power of silence." Si setan mengetahui betul kekuatan dari kesunyian dan keheningan. Dia mengetahui betul
kekuatan ketika kita duduk diam merenung in solitude sendiri, berbicara dengan Tuhan, mengurusi hal-hal pribadi. Makanya dia menjadikan objektif dia atau goal dia untuk selalu di sini dikatakan apa bahasa Indonesia monopolize, untuk selalu menyediakan gangguan, suara-suara, distraksi, dan apapun itu untuk mengambil perhatian kita. Nah, makanya sangat penting untuk menyempatkan waktu untuk diam sebentar, merenung, dengerin suara Tuhan, dan menghadapi semua pergumulan. Sekali lagi, menghadapi. Karena pergumulan itu pasti akan datang ketika kita sendiri dan kesunyian. Kita harus menghadapi semua pergumulan kita yang ada dalam diri kita, dan kita lawan. Jangan dihindari. Jangan dihindari dengan cara nyari kesibukan yang lain, dengan mematikan suara dalam kita, mematikan suara Tuhan, dan kita menyalakan suara-suara yang di luar, supaya mengambil fokus kita dari hal-hal yang kita harus urusi, hal-hal internal. Karena kalau kita melakukan hal ini, kita kapan saja bisa diserang, bukan dari luar, dari dalam. Kapan saja kita bisa meledak, kalau kita tidak mengambil waktu untuk merenung dan mengurusi hal-hal pergumulan-pergumulan yang di dalam. Amin. Dan generasi ini mungkin banyak orang yang memandang keheningan atau kesunyian atau solitude sebagai suatu hal yang buang waktu. Tapi saya mau katakan bahwa hal ini sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Apalagi kita kita masih muda, ini generasi yang milenial yang kena dampak paling besar dari masalah ini. Sangat penting bagi kita untuk bisa diam, merenung, karena disitulah pertumbuhan terjadi. And kayak atlet aja contohnya, sama kayak atlet. Kalau atlet itu recovery atau pertumbuhannya terjadi ketika si atlet itu istirahat, pas dia makan dan pas dia tidur, bukan dia pas dia sibuk latihan. Mau selama-lamanya dia latihan, lamanya nggak sebanding sama ketika dia beristirahat, ketika dia harus beristirahat. Mereka tidur tuh kalau atlet paling tidak 8, 9, 10 jam bahkan, supaya bisa recover dan bertumbuh setelah latihan keras. Dan mau sebanyak apapun latihannya, mau sesibuk apapun latihannya, mau sekeras apapun latihannya, kalau istirahat si atlet ini nggak cukup, performanya malah akan menurun, bukan akan membaik. Jadi sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan bertumbuh ketika kita diam, ketika kita merenung, dan hanya mendengarkan suara Tuhan. Jauh dari semua gangguan-gangguan, dan jauh dari semua suara di luar. Amin. Saya juga di masa ini, COVID ini, lebih banyak belajar, dan doa saya cuma satu, supaya kita semua terus bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan pastikan kita selalu satu langkah di depan si musuh, si jahat. Pastikan kita selalu satu langkah di depan orang-orang lain, teman-teman kita, dan terus pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Dan jangan fokus kepada keadaan yang di luar, kepada suara-suara yang di luar, kepada gangguan-gangguan yang di luar. Ambil waktu, belajar untuk diam, tenang, dalam kesunyian, dan bangun hubungan kita dengan Tuhan. Perbaiki semua pergumulan internal kita. Dan saya doa supaya keluar dari pandemi ini, kita semua akan menjadi semakin baik ya. Dan terus pegang dan ingat Mazmur 46 ayat 10. Semoga ayat ini mempunyai makna yang baru setelah pesan hari ini. Dikatakan diamlah, sekali lagi, dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still. Amin. Ini kita tuh dalam doa. Bapak, mengucap syukur ya Tuhan untuk pesan yang telah disampaikan ya Bapak. Mau berdoa biar usaha ibadah ini Engkau yang terus bekerja di dalam setiap kami. Engkau yang mengubahkan kami. Engkau yang terus membimbing jalan kami ya Tuhan. Engkau berbicara kepada kami. Dan Engkau yang terus memelihara kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang mengubahkan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, thank you Brian. Kita semua sangat terberkati ya nggak sih Arin?
siapa yang terberkati di sini. Oh, Erin masih di unmute. Masih di mute. Yes, bener banget Ci Jenny. Dahsyat ya? Dahsyat banget. Sebelumnya kita mau bilang terima kasih buat Brian yang sudah sharing firman Tuhan kepada kita semua. Thank you so much Brian. Thank you, Semoga Brian. Apa yang Brian lakukan hari-hari ini kayak studinya, pelayanannya semakin dibaharui, semakin luar biasa lagi di dalam Tuhan. Oke, jadi aku tuh tadi dari yang Brian udah sharing nih Ci, yang aku pelajari adalah bener banget sih hari-hari ini tuh pertumbuhan rohani menurut aku sangat sangat jadi fokus kita, apalagi kalau kita mau meresponinya gitu, karena bener-bener kayak pandemi ini ngebuat kita di rumah aja, dan di rumah aja pun kayak banyak ada aja gitu masalahnya ya kan, dari masalah eksternal maupun internal. Nah, kemana lagi kita harus cari gitu? Kadang ya cuma bener-bener butuh Tuhan aja, Ci. Bener-bener butuh pribadi yang bisa kapan aja kita sharingin, bisa kapan aja kita jujur gitu loh. Jadi, wah luar biasa sih hari ini. Be still and know that I am God. Itu luar biasa. Menurut Cici gimana? Banget. Aku juga hari-hari ini kayak ayat itu tuh sangat merema di hati aku. Karena aku juga kadang tuh punya permasalahan dan aku tuh menolak untuk sit still gitu loh. Dan dengar ini tuh kayak, wah gila ya Tuhan bisa ngomong kayaknya langsung gitu dari Brian. Kayak kata-kata be still itu kayak menyuruh kita untuk stop untuk bertindak, stop untuk sibuk, stop untuk komplain, stop untuk melakukan hal-hal yang kayak enggak lah gitu. Tapi asalkan kita tahu siapa Tuhan kita, nggak usah worry lah gitu. Terus kayak kita harus tetap diam di hadirat Tuhan, nggak boleh lari dari Tuhan gitu. Benar, karena kekuatan kita benar-benar saat kita ada dalam hadirat Tuhan ya, Ci. Benar banget. Kita mau tanya lagi nggak sama temen-temen dong, Ci? Cici pilih satu orang, kita tanya ini. Satu orang aja, Ci. Siapa ya kira-kira? Wah, itu ada yang bertiga tuh. Wow. Wah, siapa tuh yang bertiga? Cewek deh, karena minggu lalu cowok, minggu ini cewek kali ya. Monik, gimana Monik? Oke, Monik. Gimana Monik? Shalom. Ya, aku personally juga sangat amat. Jangan nangis ya, Mon. Kayaknya yang nangis ya. Iya, aku personally sangat amat berkati sama apa yang udah di-sharing sama Brian, buat reminder juga buat aku, biar meskipun hari-hari ini kelihatannya, semuanya nggak berjalan sesuai rencana, selalu ada aja yang bikin down, tapi ya, memang kalau hari-hari ini memang pegangannya harus sama Tuhan, karena nggak ada yang lain, guys. Kita nggak bisa mengandalkan manusia, kita nggak bisa berharap sama manusia, cuman sama Tuhan aja pegangannya, gitu. Betul. Oke. Thank you, Monik. Thank you, Monik. Ci, boleh satu lagi nggak aku tanyain? Boleh. Kamu pilih deh. Aku mau pilih Ci Anita dong. Ci Anita, boleh sedikit kasih kita sharing tentang yang relate dengan apa yang Brian sharingkan hari ini. Oke. Iya, jadi apa yang Brian sharing itu benar-benar maksudnya nyata sekali ya di dalam kehidupan kita hari-hari ini ya. Jadi di dalam kesunyian, di dalam kesendirian kita, di dalam pikiran-pikiran yang silih berganti dalam keadaan seperti ini, benar itu kalau respon kita sungguh-sungguh mata kita tertuju kepada Tuhan, justru sebenarnya kita itu sedang dibawa naik sama Tuhan. Kita itu sedang dibawa kuat sama Tuhan. Kita itu sedang, seperti yang saya pernah sharing juga, kita itu sedang diperlengkapi sama Tuhan. Untuk semakin hari, di saat-saat seperti ini, Tuhan perlengkapi kita untuk semakin serupa dengan gambarnya. Jadi, benar karena hanya di dalam kayak kesendirian itu, keheningan itu, pada waktu kita sungguh-sungguh seperti yang Pastor Billy selalu ingatkan, mata kita terus tertuju kepada Tuhan, justru di situ kita sedang dibawa masuk kepada rencananya Tuhan, gitu, untuk mempersiapkan kita sebagai generasi yang dinubuatkan oleh para nabi,
bahwa kita akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tetapi satu kuncinya, respon itu kita harus benar gitu. Kita harus memiliki kerelaan hati untuk terus dibentuk sama Tuhan menjadi seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Gitu. Jadi sangat diberkati sih, Brian. Thank you so much. Firman itu akan terus saya sebagai pribadi juga akan memegang gitu. Be still and know that I am God. Jadi nggak ada lain sih. Firman itu membuat kita tahu bahwa hanya Tuhan yang berdaulat. Satu-satunya Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Dan semua rancangannya kalau kita mau taat kepada Tuhan, rancangannya akan penuh dengan damai sejahtera dan memberikan kita masa depan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Thank you, Amin. Ci. Thank you. Thank you, Cianita. Wow, benar banget teman-teman. Aduh, pokoknya hari-hari ini aku percaya kalau kita meresponi Tuhan dengan segenap hati, wow, ini waktunya generasi Yeremia. Dari YCSI ya teman-teman. Semangat ya kita semua. Amin. Bangkit. Bangkit YCSI. Wow. Mantap. Oke. Sekarang kita mau ke pengumuman. Ada pengumuman apa hari ini? Ci Jenny boleh tolong pengumuman lebih dahulu? Boleh. Pertama-tama ada Instagram kita @ycsc_kbisensi. Jangan lupa buat follow buat kalian semua yang belum follow, karena di Instagram kita tuh banyak banget informasi-informasi tentang hari Sabtu. Juga ada catatan khotbah tiap harinya. Nggak tiap hari deh, tiap Sabtu. Benar banget. Next ada YouTube channelnya Skeno Ministry, teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk follow, karena nanti di sini tuh kita bisa ikut ibadah tuh nanti di Skeno Ministry channel. Terus kita juga bisa lihat nih yang kemarin-kemarin udah, dan mana tahu kita mau dengar lagi, kita bisa go ke Skeno Ministry. Jangan lupa di-subscribe. Betul, jangan lupa subscribe. Besok kita sama-sama ibadah jam 10. Dan kita akan diberkati oleh Pastor Arifin, oke? Luar biasa. Next. Oke, ada online cool. Nah, Erin boleh jelasin nggak online cool itu apa? Oke, hari-hari ini teman-teman, kan tadi kita juga banyak berdiam di hadirat Tuhan ya kan. Terus bisa nih kalau biasanya nih online cool malam-malam, atau ya aku juga nggak tahu nih ya semuanya tuh rata-rata malam atau enggak, tapi bisa banget kita malam-malam itu kita memiliki masuk lagi ke dalam komunitas yang lebih kecil lagi teman-teman. Di sini tuh tempat kita untuk saling sharing, tempat kita untuk saling mendoakan, tempat kita untuk saling belajar lebih lagi tentang firman Tuhan pastinya. Shalom semua. Shalom Pastor. Pastor Shalom. Oh, ada Pastor Billy. Wow, Pastor, ini lagi tapping ya, Pastor? Waduh. Semangat. Lanjut. Wow, ternyata itu lagi tapping ya, guys. Sorry. Iya. Sorry, Thank you. Tapi thank you loh, Kak Oki. Kita merasa bahagia gitu. Kita disapa sama Pastor Billy ya kan, Ci? Kita semua. Happy banget. Terima kasih, Kak Oki. Oke, lanjut ke online cool. Jadi ini ada beberapa nih cool. Ada Kemanggisan. Ada 4 ya? Betul, ada Kemanggisan, Friday, Saturday, sama Karawaci. Teman-teman, kalau masih bingung kira-kira ini apa sih sebenarnya, teman-teman boleh tanya ke kita melalui DM Instagram aja, teman-teman. Atau siapa yang kalian kenal yang ada di sini, kalian chat aja, tanya tentang cool. Karena aku percaya, Kak Ci, hari-hari ini cool tuh sangat amat jadi teman kita, jadi kita merasanya jadi nggak sendiri gitu loh, Ci. Gitu. Jangan lupa ikut cool ya, guys. Yes. Next ini ada prayer support. Jadi buat teman-teman semua yang pengen banget didoain atau punya sesuatu yang pengen didoain, itu bisa kontak teman kita, namanya Monica Priscilia. Ayo Monica, dadah-dadah. Oke, next
kita mau welcome newcomer. Yeay, tadi aku lihat Yeay. banyak tuh. Ayo Benar. yang merasa baru, ayo dada-dada. Yang merasa baru dada-dada Tangan. atau bisa chat ya Ci di kolom Iya. box. Nanti kita bakal mention nama kalian, kita bakal say hi sama kalian. Tapi sebelumnya teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk scan barcode yang ada di layar teman-teman nih bagi yang belum, karena kita mau melihat, kita mau mencatat juga data dirinya teman-teman semua. Sekali lagi welcome to YCSC. Welcome. Kita sangat berharap teman-teman selalu join untuk next week-nya gitu. Oke, terus kita sekarang udah mau mengakhirinya teman-teman, tapi jangan leave dulu teman-teman, karena sebentar lagi kita bakalan doa penutup dan ada doa berkat dari pastor kita Ko Robi. Monik yang hari ini bertugas ya, boleh silakan Monik. Mari teman-teman kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu Tuhan, sepanjang seminggu ke belakang Tuhan, buat kasih setianya Tuhan, buat setiap kami Bapak. Terima kasih buat penjagaan Tuhan, buat setiap berkat yang boleh kami rasakan Tuhan hingga hari ini Tuhan. Kau baik Tuhan buat setiap kami Bapak tanpa terkecuali Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Bapak, Kau satu kali lagi Tuhan, Kau berikan setiap kami privilege Tuhan untuk bersekutu Tuhan, untuk datang Tuhan ke tahta-Mu Bapak, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Sungguh Tuhan, sebuah kehormatan buat setiap kami Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan, di waktu yang gak mudah ini Tuhan, kami tetap punya kesempatan, kami tetap punya waktu untuk bisa ketemu sama Tuhan, untuk ngerasain hadirat-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah sore hari ini Bapak. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami percaya Engkau yang beracara Tuhan, kami percaya Engkau bertahta Tuhan, kami percaya Tuhan Kau berbicara pribadi lepas pribadi buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan buat Brian Bapak. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, buat apa yang boleh ia taburkan Tuhan melalui firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap firman yang ditaburkan Tuhan sudah jatuh Tuhan di tanah yang baik Tuhan, di tanah yang subur Tuhan, dan akan berbuah berkali-kali lipat ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa buat hamba-Mu Bapa. Kami berdoa, kami lepaskan berkat Tuhan buat Brian Tuhan. Biar Tuhan hari-hari ini Tuhan Kau yang terus pimpin Tuhan hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar pengurapan-Mu Tuhan, berkat yang daripada-Mu Tuhan tercurah lebih lagi atas Brian Tuhan. Kau berkati Tuhan kesehatannya Bapa. Kau berkati studinya Bapa. Kau berkati Tuhan apapun yang ia lakukan Bapa, biar boleh baik dan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi hal yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biar hari-hari ini Kau juga terus kuatkan dan teguhkan Brian lebih lagi Bapa. Biar apa yang mau Tuhan nyatakan dalam hidupnya Bapa, biar hari-hari ini digenapi on time Tuhan di waktu-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur Bapa buat gembala sidang kami Tuhan, buat Pastor Niko Tuhan dan keempat wakilnya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa buat gembala sidang kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hatinya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penjagaan Tuhan buat beliau Tuhan hingga hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar terus Tuhan penjagaan Tuhan juga sempurna atas Pastor Niko dan keluarga besarnya ya Bapa. Mazmur 91 Tuhan tercurah lebih lagi Bapa atas Pastor Niko Tuhan. Kami juga berkati kepala kami Tuhan, biar sungguh-sungguh hari-hari ini Tuhan Kau juga yang terus berbicara lebih lagi Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan Tuhan, visi misi-Mu Tuhan lebih lagi yang akan membawa gereja ini Tuhan semakin hari semakin berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Berdoa juga buat keempat wakil gembala ya Tuhan, biar ada unity lebih lagi Tuhan buat setiap wakil gembala Tuhan. Kau juga tutup bungkus setiap wakil gembala dengan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan, kedapatan Tuhan, mereka Tuhan boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar ada visi misi-Mu lebih lagi dinyatakan Tuhan atas gembala-gembala sidang kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan di wadah SCP Tuhan, buat Pastor Billy Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat hatinya Bapa. Terima kasih buat kesetiaannya Bapa. Terima
terima kasih Tuhan buat setiap Tuhan apa yang sudah boleh Tuhan nyatakan dalam Pastor Billy Tuhan hari-hari ini Bapak, kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan Kau akan pakai gembala kami lebih dan lebih lagi Tuhan untuk generasi mudamu Tuhan, untuk gereja ini Tuhan yang akan terus membawa SCEP Tuhan semakin hari Tuhan semakin masuk Tuhan dalam rancangan-Mu Bapa yang akan menjangkau jiwa-jiwa lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan menopang pelayanan gembala kami ya Bapa, biar ada hati Bapa lebih lagi atas gembala kami Tuhan, penjagaan Tuhan juga sempurna atas Pastor Billy dan keluarga besarnya Tuhan, juga buat Cimilka, Brian dan Janice Bapak, Kau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa, biar melalui keluarga ini Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapa, kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih dan lebih lagi Tuhan melalui keluarga ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Bapak buat youth pastor kami di tempat ini Bapak, buat Korobi dan Cianita Tuhan, yuk teman-teman kita angkat tangan, kita arahkan buat Korobi dan Cianita. Kerala Bashandera bara-bara-bara-bara-bara, Kerala Bashandera bara-bara-bara. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat sosok gembala Tuhan, buat orang yang mau berdiri Tuhan bagi generasi mudamu Tuhan, khususnya di YCSC Bapak. Kami percaya Tuhan Kau telah memilih Korobi dan Cianita Tuhan untuk berdiri Tuhan buat generasi ini ya Bapak. Kami juga percaya Tuhan biar setiap doa mereka hari-hari ini Tuhan, apa yang jadi kerinduan mereka Tuhan buat generasi mudamu Tuhan di YCSC Tuhan akan Engkau jawab Tuhan, akan Engkau genapi on time di waktumu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan menopang pelayanan Korobi dan Cianita Tuhan, biar hari-hari ini Engkau yang kuatkan dan teguhkan Tuhan Korobi dan Cianita Bapa, biar hari-hari ini mereka juga boleh terus Tuhan berjalan selaras dengan kehendak-Mu Bapa. Mereka boleh nangkep isi hatinya Tuhan, mereka punya strategi-strategi yang baru Tuhan yang daripadamu Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan membawa, memimpin Tuhan barisan generasi mudamu ini Tuhan semakin hari semakin hidup layak di hadapan-Mu Tuhan, untuk mempersiapkan jalan Tuhan bagi kedatangan Tuhan kali yang kedua Bapa. Kami berdoa Tuhan buat pekerjaan Tuhan, buat usahanya Tuhan, apapun Tuhan yang Kau percayakan hari-hari ini buat Korobi dan Cianita Tuhan, kami percaya Kau yang akan terus berkati, Kau yang akan terus perlengkapi, bahkan Kau yang terus menyertai Tuhan setiap langkah mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat keluarga besarnya, buat Karen dan Nathan Tuhan, biar aman dalam perlindungan tangan-Mu ya Bapa. Kau berkati studi anak-anaknya Tuhan, Kau juga berkati Tuhan apa yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan. Biarlah itu boleh baik dan berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau yang buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, keluarga ini dalam penjagaannya Tuhan. Biar terus Tuhan ada visi misi yang daripada-Mu. Biar terus Tuhan perkenanannya Tuhan, favor-nya Tuhan, bahkan divine peace yang daripada-Mu Tuhan ada Tuhan atas keluarga ini lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat setiap kami Tuhan sore hari ini Tuhan yang boleh ambil bagian Tuhan dalam pelayanan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan setiap pelayanan yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap doa, pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir Tuhan, yang sudah join Zoom Tuhan sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap kesetiaan mereka Bapa. Terima kasih buat ketaatan mereka Tuhan, buat respon mereka Tuhan untuk bisa datang Tuhan join Zoom sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka semua adalah orang-orang yang Kau pilih Tuhan, yang akan terus Kau nyatakan lebih lagi Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, biar seminggu ke depan Tuhan perlindungan Tuhan sempurna atas setiap jemaat-jemaat-Mu Bapa. Berkati Tuhan yang studi Tuhan, berkati yang bekerja Tuhan, berkati yang berusaha Tuhan, berkati apapun Tuhan yang mereka lakukan hari-hari ini Tuhan. Biarlah itu boleh berkenan dan Engkau yang buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati kesehatannya Bapa, bahkan setiap orang yang bertalian darah dengan mereka Tuhan. Kau yang jagai Tuhan, Kau yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau declare Tuhan, kami mau declare Tuhan kebangkitan Tuhan buat generasi Yeremia Tuhan. Kami percaya Tuhan 2020 Tuhan mungkin gak semakin mudah Tuhan, tapi kami juga gak mau putus asa Tuhan. Kami gak mau menyerah Tuhan, kami mau terus Tuhan sama-sama Tuhan declare yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau declare kebangkitan Tuhan buat YCSC. Kami mau declare Tuhan ada kemenangan lepas kemenangan Tuhan buat setiap anak-anak mudamu Tuhan di YCSC Bapa. Biar hari-hari ini Tuhan
banyak anak-anak mudamu Tuhan yang berbalik Tuhan dari jalan-jalan yang salah Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan sore hari ini Tuhan akan pergi Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, akan menjangkau jiwa-jiwa lebih dan lebih lagi Tuhan, akan semakin banyak Tuhan orang-orang Tuhan yang dimenangkan Tuhan, teman-teman kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, dimanapun Kau tempatkan setiap kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kebangkitan itu akan menjadi milik kami ya Tuhan, dan kami akan melihat Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan akan kembali Tuhan kepadamu ya Bapa, hari-hari ini lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tanahnya, udaranya Tuhan, buat airnya Tuhan, buat sumber daya alamnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan kalau Indonesia boleh ada Tuhan hingga hari ini Bapak. Meskipun gak mudah Tuhan, semakin banyak goncangan yang terjadi, tapi kami percaya kami akan melihat Indonesia dituai buat Tuhan. Kami akan melihat Indonesia akan semakin nyata, Indonesia akan semakin diubahkan untuk kemenangan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Kami berdoa memberkati Tuhan Sabang sampai Merauke Tuhan, biar penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapak. Kami berkati kota-kotanya Tuhan, kami berkati setiap pelosok-pelosoknya Tuhan, satupun Tuhan gak ada yang lepas dari jangkauan tangannya Tuhan. Biar sungguh-sungguh hari-hari ini Tuhan, Indonesia boleh terus semakin diubahkan, Indonesia boleh semakin kedapatan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia adalah biji matanya Tuhan. Indonesia adalah bangsa yang Kau pilih Tuhan untuk hari-hari ini Tuhan, menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan kami berdoa, kami percaya Tuhan, itu akan digenapi Tuhan hari-hari ini lebih dan lebih lagi ya Bapak. Kami memberkati pemerintahan yang ada Tuhan, dari presiden, wakil presiden Tuhan, segenap kabinet kerja yang ada Tuhan, bahkan sampai TNI Polri Tuhan, dan setiap pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, biar hikmat roh takut akan Tuhan ada Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan, biar ada strategi-strategi yang baru Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan, yang akan memberikan Indonesia Tuhan masuk lebih lagi Tuhan dalam panggilan-Mu ya Bapa. Biar keamanan Tuhan, kesehatan Tuhan, kemakmuran Tuhan, kesejahteraan Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang daripadamu Tuhan ada tercurah atas Indonesia lebih dan lebih lagi ya Bapa. Bahkan penduduk-penduduknya adalah orang-orang benar Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebentar sebelum kami berpisah Tuhan, kami siap menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Tuhan, saat ini kami bersadi Tuhan, kami mau memberkati bulan 9 Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami bisa memasuki bulan ke-9 di 2020 ini Tuhan. Di kuartal ketiga ini ya Tuhan, kami memberkati, melepaskan berkat Tuhan atas bulan 9. Diberkatilah minggu-minggunya, diberkatilah hari-harinya, diberkatilah jam-jamnya. Dan kami percaya Tuhan akan terjadi terobosan Tuhan di bulan 9 ini atas umat-Mu Tuhan, atas jemaat-Mu Tuhan. Terobosan demi terobosan terjadi di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Memasuki bulan yang baru, kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati dengan berkat yang baru, berkat yang maksimal ya Tuhan atas umat-Mu Tuhan. Biar kami terus semakin selaras dengan Engkau Tuhan, semakin melekat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Masuk mengakhiri tahun 2020 ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan ada sesuatu ya Tuhan yang baru yang terjadi atas umat-Mu Tuhan. Kami semua Tuhan akan dibawa terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami akan terus dibawa naik dan tidak pernah turun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih ya Roh Kudus. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita semua sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Thank you semua. Happy Saturday. Thank you Brian ya. Udah melayani jadi saluran berkat buat YCSI ya. God bless ya Brian ya. Brian, thank you. Thank you, Brian. Thank you semua. Thank you, Korobi. Thank you, Korobi, Chanita. Thank you. Thank you semua. See you minggu depan. Jangan lupa ikut lagi ya guys. Jangan lupa yang mau nongkrong bisa di tempat ini. Yes, jangan lupa
Kita masih bisa kok lanjut lagi. Fellowship, ngobrol-ngobrol, ya kan? Jangan lupa. Wow, ramai sekali. Ramai sekali. Kita mau ini dong, sapa yang baru, Ci Jenny. Tadi Iya, ada siapa? Ivon ya? Ivon. Ya, Shalom. Hai Ivon. Ivon. Ivon, unmute dong, Ivon. Ada Ivan, ada Nova baru nggak sih? Apa udah lama? ada Aku sih baru dengar, baru lihat sih Udah Nova. hilang. Udah nggak ada. Ya, ada Ivon deh, Ivon. siapa nih? Ivon, shalom. Shalom Ivon. Maaf. Oh, kayaknya yaudah, dia nggak lagi apa-apa. ini nih. Tinggal Ada Amanda Tio juga, Amanda Tio. Hai. Oh, Shalom. ini udah berapa kali datang juga nih Rin. Ini Nggak apa-apa, kita sapa Kak. Oh iya boleh. Hai Amanda. Dan lagi. Oh ada nih, Encus digulung. ada Ivon. Shalom semua, maaf lagi di rumah, lagi berisik. Oke, nggak apa-apa Ivon. Welcome Nggak ya apa-apa. Ivon. Welcome, Kita senang minggu depan banget. join lagi ya. Yes, minggu Ini, depan join ini lagi. geng Jambi mana geng Jambi? Geng Jambi, Pibi, Derry. Ada Vio, si Mei Mei udah keluar tuh kayaknya. Thank you Kak Edo buat konsumsinya. Teman-teman Dikasih yang mau union loh. teman-teman yang mau konsumsinya nanti bisa hubungin Edo ya. Dikasih makanan. Iya. Banyak banget dari Edo. Haleluya. Thank you. Wow, luar Haleluya biasa. Edo. Boleh chat. Edo sering-sering ya Edo ya. Thank Kalau you. bisa semua jemaat dong. Iya. Ya, lain kali ya Edo. Di Ben Hill butuh. Wow. Bekasi Bintaro ada butuh. union nih. Waduh. Dikit lah, buka cabang. Buka cabang. Franchise. Korobi kecap. Gimana semua sehat? Puji Sehat. Tuhan, Kolong. Apa lagi Sehat, sehat kok. Baru ya. Bulan orang-orang ngomong sektor ceria ya. Wah. Wow. Oh iya. Bulannya saya pasti ceria. Iya. Penuh sukacita. Bulannya saya itu. Ya udahlah ya. Fellowship ya. Thank you Korobi. Thank you, Thank you, Korobi. Korobi. Baik, Yes. Korobi. Baca kita. Karena Korobi cerita udah live, aku nyanyi aja. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Wow. Udah. Dia pikir Ayo gengs, kita. Oh, yang di mute.